Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Selamat mengikuti. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pagi hari ini 11 Januari 2021 kita masih diberikan umur panjang untuk bisa berkumpul, bersilaturahmi walaupun lewat virtual meeting di program Smart Motivation. Dan selamat pagi untuk Anda, Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Nusantara. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, walaupun PPKM sudah mulai berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari untuk daerah jauh dan Bali, tapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk terus beraktivitas sampai dengan sore hari nanti atau malam hari nanti. Dan kita awali pagi hari ini dalam program Smart Motivation bersama dengan founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and also Organizational Culture Consultant, and he is Managing Director Capstone Asia Servitama and CSA. Ada Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Daril dan selamat pagi semangat bisnis untuk seluruh Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh dunia. Dan kita bersambung doa semuanya sehat. Amin. Lancar, kita juga tentu menyampaikan belasungkawa kita, duka cita yang mendalam untuk korban kecelakaan pesawat pada hari Sabtu yang lalu. Kiranya semua diberikan ketabahan dan ketegaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Silakan Mas Daniel. Ya, mudah-mudahan ya dalam keadaan baik-baik saja untuk keluarga yang ditinggalkan dan diberikan kekuatan untuk menerima keadaan tersebut ya. Dan Pak Eloy Zaluku pagi hari tidak sendirian. Nah, bersama dengan seorang country business manager sebuah perusahaan multinasional, Six Sigma Black Belt, Certified Theocentric Motivator, Lead Enabler, and Ketua Tim Formator TML Community, si Bapak yang murah senyum. Ada Pak Dwi Sapta, Sedewa Brata CTM, atau Pak Dewo. Pagi Pak Dewo. Good morning Mas Daril, Pak Eloy, selamat pagi memasuki tahun baru, kayaknya dengan semangat baru. Yes. Rambutnya makin naik, Mas Daril. Ini berhubungan, ini menggambarkan karir, keuangan, rezeki dan juga asmara ya, semakin amin. Naik. Amin. Ya. Tahun 2021 ini kali pertama kami live karena di Senin lalu bagi Anda yang mungkin yang menanti-nantikan program Smart Motivation kok nggak ada ya, bukan nggak ada. Kita putarkan kaleidoskop program. The best cut-nya kita hadirkan untuk Anda selama 1 tahun di 2020 Januari sampai dengan Desembernya. Nah, kali ini kami kembali live untuk memotivasi Anda agar semangat Anda bisa kembali terbakar di pagi hari ini untuk merampungkan aktivitas Anda sampai dengan malam hari nanti. Oke, ada satu hal yang menarik. Ini tema sudah ditetapkan selama 1 tahun. Tumben-tumbenan loh, setahun ini kita udah buat satu big picture-nya ya Pak Eloy ya, tentang Infinite Games. Pak Eloy, apa sih maksudnya? Kok Infinite Games yang jadi tema utama kita di tahun ini? Bagus sekali. Terima kasih. Mohon izin Pak Dewo, saya perkenalkan ini tema tahunan kita. Saya itu membaca sebuah buku ditulis oleh Profesor namanya James Cars, Mas Daril dan Pak Dewo. Itu sudah lama, ini buku lama. Itu pada tahun 1986 sebenarnya. Tetapi kemudian, by the way, judulnya adalah Finite and Infinite Games. Buku ini memberi inspirasi kemudian kepada orang bernama Simon Sinek bagi Bapak Ibu yang suka mengikuti buku-buku leadership, ya, manajemen, bisnis, atau di video YouTube, pasti kenal dekat nih dengan Simon Sinek. Salah satu tulisan yang sangat terkenalnya adalah start with why, dimulai dari kata why, ya kan ya. Nah kemudian menjelang akhir tahun lalu 2020, beliau tuh menerbitkan buku baru lagi, judulnya Infinite Games. Nah saya baca dan saya senang sekali oleh karena Infinite Games itu sangat selaras dengan pemahaman Theocentric Motivation and Leadership. Kenapa? Karena di dalam buku yang pertama itu ada 2 jenis permainan Smart Listeners di dalam hidup ini. Permainan yang pertama adalah finite. Finite itu terbatas.
Dan yang kedua adalah infinite, itu tidak terbatas. Artinya yang mau disampaikan sebenarnya adalah di dalam permainan yang terbatas itu atau finite itu dimainkan untuk tujuan menang. Jadi menang kalah itu intinya. Tetapi kalau di dalam infinite game bukan menang kalah, hidup bisnis itu bukan tentang menang kalah, melainkan perlombaan mengerahkan potensi terbaik Anda supaya hasilnya 10 kali lebih baik. Sehingga di dalam infinite game, you are your competition. Nah, itu kira-kira. You are your competition. Anda adalah kompetitor Anda sendiri. Nah, sehingga itu yang kita mau bahas selama tahun 2021. Tentu setiap minggu bisa berubah tema-tema mingguannya, tetapi saya ingin sekali selama tahun 2021 ini diulang, sehingga baik itu nanti dalam bisnis, dalam politik, dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada lagi small listeners yang melihat hidup ini dengan persaingan, permainan menang kalah. Bukan. Karena kalau permainan menang kalah, itu kalau kita mendapatkan hasil terbaik, kita menjadi sombong. Kita jadi lupa daratan. Sementara kalau kita lagi dihempaskan oleh krisis, kita akhirnya menjadi putus asa. Tidak boleh. Hidup itu perlombaan, memberikan, mengerahkan potensi terbaik Anda masing-masing. Dan dengan demikian, selaras sekali lagi dengan theocentric motivation and leadership. Apa itu? Setia lakukan yang terbaik saja setiap waktu. Ujungnya nanti kita serahkan, hasilnya baik ya alhamdulillah, hasilnya belum sesuai harapan, enggak apa-apa, yang terpenting diri kita, tim kita, perusahaan kita menjadi semakin hari semakin baik. Dan itu membawa kita kepada tema kita hari ini, yaitu Radix, yang mana hari Jumat dan Sabtu yang lalu itu kami mengadakan kick-off meeting, Mas Daryl. Tim internal kita bersama juga dengan para Certified Theocentric Motivators, dan salah satu pembicaranya adalah Pak Dewo. Dan disitulah kita membahas mengenai radical discipline of execution. Radikal secara disiplin. Dalam apa? Dalam eksekusi terhadap strategi organisasi. Nah, kita berharap 2021 dengan tantangan-tantangannya, kita buat strategi, tapi kemudian kita eksekusi. Di tengah-tengahnya nanti tentu ada leadership kepemimpinan sebagai enabler. Nah, kalau bicara strategi, sampai pada eksekusi, di tengah-tengahnya ada kemampuan memimpin, itulah sesungguhnya yang kita sebut sebagai budaya organisasi. Nah, jadi yang kita bicarakan ini mulai dari strategi, sampai kepada eksekusi, di tengahnya ada kepemimpinan, dan kalau tiga-tiganya digabungkan, itu menjadi budaya organisasi yang kuat. Sebelum Pak Dewo memberikan tanggapan lebih jauh, kira-kira itu penjelasan dan introduction-nya, Mas Daryl. Silakan. Oke. Baik, kita break dulu ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Dan Pak Dewo udah ngomong. Ntar Pak Dewo, sesi kedua Pak Dewo. Kita ngobrol banyak ya di apa lokasinya. Oke, jadi fix bahwa tema besar kita 1 tahun ini adalah tentang Infinite Games ya. Tapi hari ini, di edisi 11 Januari 2020, kita akan bahas spesifik lagi tentang Radix, atau Radical Discipline of Execution bagian yang pertama. Radikal secara disiplin dalam eksekusi terhadap strategi organisasi. Nah, untuk Anda smart listeners yang baru bergabung dan juga sahabat Sonora, silakan nanti bisa berinteraksi di WhatsApp kami 0812 11 12 959, atau bagi Anda yang ingin melihat secara langsung di kanal YouTube, silakan search Smart FM Streaming. Jangan lupa juga berikan komentar Anda atau masukan di akun Instagram kami. Yang belum follow, silakan follow di @radiosmartfm959. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation, tentunya dalam program rangkaian 1 tahun Infinite Games ya. Dan hari ini kita akan spesifik membahas mengenai Radical Discipline of Execution di bagian yang pertama, atau yang dikenal dengan istilah radikal secara disiplin dalam eksekusi terhadap strategi organisasi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa dan bagaimana yang menjadi pertimbangan ketika Radix ini perlu diterapkan dalam segala macam lini bisnis Anda, kami ingatkan sekali lagi untuk Anda
Pak Eloy Zaluku selaku founder and master teacher of Theocentric Motivation and Leadership bersama dengan para certified Theocentric Motivator mengundang smart listeners dan juga sahabat Sonora untuk bergabung dalam TML Community. Sekali lagi Anda bisa bergabung, ini sebuah komunitas untuk para simpatisan dan pecinta Theocentric Motivation and Leadership. Anda bisa bergabung di TML Community dan dapatkan manfaat untuk ikut berbagai program pelatihan dan investasinya pun spesial buat Anda. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda bisa hubungi WhatsApp di 0813 983 98127. Sekali lagi di 0813 983 98127 atau di 0813 857 85704. 0813 857 85704. Jangan lupa follow Instagramnya di TML Community dan subscribe YouTube channel TML Community. Ukir jejakmu, love more, love all, and start from home. Oke, Pak Eloy, agar lebih maksimal informasi ini, apa kira-kira yang didapatkan sama Smart Listener dan juga sahabat Sonora ketika bergabung bersama dengan TML Community, Pak Eloy? Terima kasih Mas Daril. Wah, salah satu yang menjadi wildly important goals kami, ya, saya bersama para Certified Theocentric Motivators pada tahun 2021 ini adalah lebih dekat dengan para smart listeners, sahabat Sonora, dan seluruh sahabat di seluruh dunia melalui komunitas Mas Daril. Jadi komunitas ini namanya TML, T-nya Theocentric, M-nya Motivation, L-nya Leadership, Theocentric Motivation and Leadership. Nah, di situ ada banyak hal yang kita lakukan. Pada intinya adalah kita bisa saling mengenal, sehingga kalau saling mengenal kan ada banyak peluang yang bisa kita kerjakan bersama. Tapi kemudian kita saling care, ya, itu kita saling peduli, dan tentu saja growing. Kita bertumbuh bersama dalam hal kita belajar, ada training-training dari yang gratis sampai yang mahal juga ada, tetapi secara bisnis financial di sana kita akan bersama-sama. Pak Dewo menjadi ketua formatur, dan di sana kita bersama-sama membangun Indonesia menjadi 10 kali lebih baik. Silakan, Smart Listeners sahabat Sonora, follow saja dulu di Instagramnya TML Community, atau channel YouTube-nya sama, TML Community, atau kalau mau bergabung di dalam Telegram, grupnya, tadi di nomor telepon yang sudah dibacakan oleh Mas Daril. Demikian Mas Daril. Oke, baiklah. Pak Eloy, nanti kita tektokan dengan Pak Dewo ya. Ini Siap, karena penting banget nih di sesi kedua ini kita juga harus tahu gitu loh. Kenapa kok Radix ini harus dibahas gitu loh, menjadi sebuah bahasan awal di awal tahun 2021 ini, Pak Eloy? Wow, karena ini awal tahun, semua perusahaan ada kick off, membuat strategi, which is so good, itu penting sekali. Karena kalau kita nggak tahu mau kemana, ya nanti masing-masing tim akan sesat di perjalanannya masing-masing kan ya. Tapi kalau strategi dibuat, namun tidak disiapkan strategi eksekusinya juga, maka pada akhirnya strategi itu menjadi nice to have saja. Ternyata tidak ada eksekusi dan hasilnya tidak ada. Lebih jauh, Pak Dewo akan menjelaskannya. Silakan Pak Dewo. Baik, terima kasih Pak Eloy, Mas Daril. Jadi teman-teman sekalian, saya rasa belum terlambat sekali untuk mengatakan selamat tahun baru buat semua teman-teman pendengar dan penikmat dari Smart FM. Baik, tema kali ini agak ringan tapi juga agak berat. Kita berbicara mengenai strategi dan eksekusi. Tadi Pak Eloy sudah menjelaskan kenapa strategi dan eksekusi menjadi penting. Saya hanya akan menyitir satu quote dari seorang yang sangat terkenal, yaitu Morris Cheng. Mr. Morris Cheng ini adalah founder dan chairman dari Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Jadi beliau ini adalah pionirnya semiconductor di Taiwan. Dan beliau juga seorang yang sangat dihormati, lulusan atau jebolan dari MIT, engineering dari MIT, jadi sangat terkenal. Beliau mengatakan begini, Mas Daril, without strategy, execution is aimless. Without execution, strategy is useless. Jadi kalau tidak ada strategi, itu jalan kita menjadi tidak jelas. Tadi Pak Eloy sudah sampaikan, kita nggak kemana-mana atau kita bingung tanpa arah tujuan. Tetapi sebaliknya, kalau kita punya strategi yang hebat sekalipun, kalau tidak ada eksekusi, maka itu juga tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Makanya kita sampaikan bahwa strategi dan eksekusi itu merupakan
dua sisi mata uang yang sangat penting, dua-duanya penting dan tidak bisa dipisahkan, karena kalau hanya salah satu akan pincang. Kalau hanya strategi tok tanpa eksekusi tidak bisa ada hasilnya. Kalau eksekusi tok nggak pakai strategi, maka itu juga akan kacau balau. Memang benar kita bisa sampaikan bahwa ada juga sebuah perusahaan, misalnya kalau kita tanya sebenarnya strateginya apa sih? Ya saya nggak tahu, pokoknya saya jalankan saja katanya. Jadi akhirnya kita berbicara seperti itu, akhirnya apa yang kita dapatkan? Mungkin keberhasilan tersebut adalah sebuah keberuntungan, hanya luck saja, atau sebuah kebetulan. Kenapa saya katakan keberuntungan atau kebetulan? Karena kalau kita tanya bagaimana saya bisa menduplikasi, bagaimana saya bisa belajar, bagaimana saya bisa merefleksikan keberhasilan itu untuk masa yang akan datang, kita tidak bisa menyampaikannya. Dan hal seperti itu kemungkinan tidak akan bisa menjamin bahwa di masa-masa yang akan datang akan sukses terus. Sebaliknya, strategi yang bagus sekalipun, yang sudah dibikin dengan baik, dengan konsultan yang mahal-mahal, tapi kalau tidak dieksekusi dengan baik dan konsisten, maka tidak akan menghasilkan apa-apa juga. Nah inilah, makanya Mas Daril, saya sangat setuju dengan Pak Eloy di awal tahun itu, kita kasih semangat, kita berikan semangat kepada teman-teman mengenai dua hal ini, strategi dan eksekusi. Sekarang saya tanya Mas Daril, kalau Mas Daril saya tanya, Mas Daril, masa depan Mas Daril itu seperti apa sih? Kalau Mas Daril memprediksi masa depan Mas Daril itu seperti apa sih? Oke. Kalau diprediksi, semua orang memprediksikan kehidupan yang lebih cerah dan juga mumpuni ya di masa depannya ya, setiap keinginannya. Oke, baik. Ya, ini Peter Drucker bilang, seorang mbahnya atau gurunya manajemen mengatakan, the best way to predict the future is to create it. Jadi cara yang paling baik untuk memprediksikan, meramal masa depan adalah dengan membuatnya, dengan melakukannya, dengan meng-create-nya sehingga itu terjadi. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita ingin memprediksi apakah tahun depan, apakah tahun ini kita akan sukses atau tidak, ya ayo kita create, ayo kita bangun, ayo kita buat itu. Sehingga itu menjadi masa depan kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita akan meng-create masa depan itu. Itulah kembali lagi dua hal tadi, dua sisi mata uang tadi. Pertama, susun strateginya. Tentu kan goal-nya sudah ada, asumsinya, value-nya sudah ada. Tadi Pak Eloy sudah menyampaikan, kita sudah punya corporate culture atau kita mempunyai budayanya sudah ada. Nah, setelah itu apa? Strateginya kita buat dengan baik dan kita eksekusi dengan disiplin dan konsisten. Yang tadi disampaikan dengan istilahnya Pak Eloy atau istilah Capstone adalah radix tadi. Begitu kira-kira Mas Daril. Oke, sebentar. Ini saya mau counter dulu nih pertanyaan dan juga faktanya nih Pak Eloy. Sabar ya, tapi ini teasing pertanyaan untuk dibahas sesi ketiga ya. Pak Dewo, faktanya banyak orang yang secara strategical thinking tuh pinter gitu loh. Susun strategi, kemudian juga menerapkan kepada timnya. Tapi ketika eksekusi tuh kayaknya kok tersendat gitu loh. Banyak sekali barrier yang membuat strategi itu hanya mentah di awalnya aja. Begitu juga sebaliknya. Udahlah, nggak perlu strategi lah, langsung eksekusi aja. Tahun lalu juga kita sukses kok tanpa strategi. Nah, ada dua hal yang sepertinya saling bersinggungan nih. Walaupun tadi faktanya Pak Dewa mengatakan dua-duanya ini begitu penting sebagai sebuah simbiosis yang mutualis. Ada strategi, ada eksekusi. Nah, gimana nanti kita mengcounternya ya? Sabar sebentar ya, Pak Dewa ya. Pak Eloy nanti coba boleh teasing di sesi ketiga awal ya. Nah, kita undang Anda. Silakan berinteraksi di 0812 11 12 959. Masih bicara tentang Radix yang akan jadi bahasan utama kita di awal tahun 2021. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daril Adam masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku dan juga Pak Brata Sedewa atau Pak Dewo, CTMers kita pada hari ini. Masih tentang tema besar kita yang berhubungan dengan Radix ya. Ini edisi pertama di awal Januari 2020. Sekaligus ada sebuah kesempatan Anda untuk bisa bergabung bersama dengan TML Community.
Anda bisa dapatkan banyak manfaat untuk mengikuti berbagai program pelatihan dengan investasi khusus. Jadi dalam komunitas TML ini, para anggota saling mengenal, saling menghargai, saling berbagi informasi dan juga peluang, serta saling peduli dan menolong serta bertumbuh bersama dalam hal kedewasaan secara spiritual, kecerdasan emosi, kemajuan karir dan juga bisnis. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung dan mendapatkan informasi lebih detail lagi, silakan konfirmasikan melalui WhatsApp di 0813 983 98127. Sekali lagi di 0813 983 98127 atau lewat WhatsApp di nomor yang satu lagi di 0813 857 85704 0813 857 85704 atau jangan lupa Anda bisa follow Instagramnya di TML Community dan juga di YouTube channelnya. Jangan lupa subscribe juga di TML Community dan ukir jejakmu, love more, love all, and start from home. Oke, kita balik lagi ngobrol bersama dengan Pak Elzaluku dan juga Pak Dewo. Izin Pak Elo ya, saya mau ke Pak Dewo dulu ya, nanti Pak Elo boleh menambahkan ya. Tentang dua hal tadi yang kadang-kadang menjadi sebuah hal yang menjadi pro kontra nih. Strategi oke, tiba-tiba eksekusinya melempem. Ada juga yang tanpa strategi lah, eksekusi aja. Tahun lalu juga kita punya profit dan cuan yang sangat luar biasa gitu loh. Walaupun tanpa strategi yang mumpuni, eksekusinya cuma lebih dahsyat lagi. Gimana Pak Dewo? Singkat saja komentarnya. Ya, memang benar Mas Daril, kadang-kadang kita mengkontradiksikan antara strategi dan eksekusi. Ya. Namun bagi saya yakin bahwa kalau tidak ada salah satunya maka akan pincang. Jadi dikatakan tadi saya sampaikan bahwa kalau tanpa strategi ternyata kita berhasil, maka sebenarnya keberhasilan itu adalah sebuah keberuntungan atau sebuah kebetulan saja, karena tidak bisa diulang. Makanya dua-duanya harus ada Mas Daril, tetapi juga tadi Mas Daril sampaikan strateginya sih bagus banget di atas kertas, tapi kalau tidak ada kedisiplinan dan konsistensi dalam mengeksekusinya, ya akhirnya strategi tidak menghasilkan apa-apa. Jadi memang dua-duanya itu ada, makanya kayak dua sisi mata uang, Mas Daril. Kalau kita bilang dua sisi mata uang itu kan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, Mas Daril ya. Kalau yang sisi yang lain nggak ada, maka uangnya nggak laku. Kira-kira begitu. Sama juga eksekusi dan strategi. Strategi aja tidak ada eksekusi, nggak laku. Eksekusi saja tidak ada strateginya, kacau balau. Kira-kira seperti itu, Mas Daril, secara sederhana. Oke. Pak Eloy, izin Pak Eloy menambahkan? Ya, jadi semua listeners dan sahabat Sonora, waktu kita berbicara strategi maupun eksekusi, itu bukan hanya di level organisasi ya, Bapak Ibu, tetapi itu juga di level personal. Hari ini sudah tanggal 11 Januari 2021. Pertanyaannya adalah, apakah Anda secara pribadi dulu, karena mungkin ada yang mendengarkan kita sebagai mahasiswa-mahasiswi, bahkan mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan, mungkin saja. Atau sedang mau memulai perusahaan baru, startup. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah punya roadmap-nya? Do you know where you are going nih? Mau kemana ini? Oleh karena, kalau kita tidak tahu mau kemana, bangun pagi pun kita jadi tidak semangat. Karena tidak ada orang yang malas, Mas Daryo. Tidak ada orang yang malas. Gini loh, kemalasan itu adalah habit, artinya dibangun berdasarkan kebiasaan. Tapi kita lahir, sebenarnya tidak ada orang yang dilahirkan menjadi pemalas. Lihat saja anak-anak kecil lah. Dari kecil mereka ke sana kemari, naik sana, naik sini. Kenapa? Memang sebetulnya pada prinsipnya manusia itu ingin berkreasi, ingin berkarya. Tetapi kenapa kok ada orang-orang yang let's say jam 8, jam 9 pun masih belum beraktivitas secara produktif. Simply karena they don't know where they are going. Mereka nggak tahu mau kemana. Tapi kalau Anda sudah membuat roadmap-nya pun, pertanyaannya, apakah itu pasti akan dikerjakan? Nyatanya juga tidak. Banyak orang yang di awal bulan Januari ini sudah memberikan resolusi awal tahunnya kan, saya akan olahraga. Ya betul sih, tanggal 1 sampai tanggal 10 olahraga. Tapi persis tanggal 11 ini, malas olahraga sudah. Itulah kehadiran kita di sini. Kita saling mengingatkan, bukan berarti kami juga sudah sempurna melakukannya, tetapi sebagai sahabat itu kan saling mengingatkan. Saya kira demikian, Mas Daryo. Oke, baik. Pak Eloy, sedikit
Kalau kita bicara masalah dua hal yang penting tadi, Pak Dewo betul-betul menegaskan gitu loh, strateginya harus oke, eksekusinya juga oke gitu ya. Walaupun di antara keduanya itu ada faktor luck ya Pak Dewo ya. Miss sedikit wajar lah, tapi kalau keberuntungan menghinggapi ya nggak kemana-mana juga gitu suksesnya. Pak Eloy, dari perspektifnya Pak Eloy selaku Theocentric Motivation, strategi itu apa sih sejatinya Pak Eloy? Wow, thank you Mas Daril. Nanti akan ditambahkan oleh Pak Dewo ya, karena saya bersyukur sekali ya dari sekian banyak certified theocentric motivator, ini sudah batch yang ketiga. Ada banyak yang hebat-hebat, belum saja kesempatan untuk bersama saya di Radio Smart FM, tetapi dengan Pak Dewo ini udah banyak sekali proyek yang kita kerjakan bersama, termasuk di Honda Prospect Motor misalnya sudah sekian banyak batch-nya, nanti tanggal 26, 27 saya bersama Pak Dewo di sana akan bicara lagi mengenai mengenai manajemen dan leadership. Nah, di dalam yang namanya kepemimpinan, ada 3 hal pokok yang harus punya. Dan khususnya bagi minimal manajer ke atas lah. Strategi dan eksekusi itu pasti. Tapi kemudian problem solving and decision making. Jadi kalau sudah bikin strategi, kemudian kita mau mengeksekusi, di dalamnya Anda boleh expect, pasti ada saja problem. Fine, itu sesuatu yang wajar. Bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah, bagaimana caranya kita membuat keputusan, sampai nanti yang ketiga itu creativity and innovation atau continuous improvement. Nah, ini juga mbahnya continuous improvement itu salah satunya Pak Dewo. Nah, tadi kembali kepada strategi. Strategi itu sebetulnya apa? Saya ini suka membaca Mas Daril, dan salah satu buku strategi terbaik yang pernah saya baca itu dituliskan oleh 2 orang hebat, namanya Paul Leinwand dan Cesare Mainardi. Itu menuliskan buku pada tahun 2016, judulnya Strategy That Works. Strategi yang benar itu bagaimana? Karena banyak perusahaan dan banyak manusia pribadi personal yang katanya sudah membuat strategi, ternyata strategi yang dimaksud juga salah. Nah, intinya adalah strategi itu sebetulnya apa? Itu diferensiasi sebenarnya. Nah, Jack Trout ini juga adalah pakar strategi, pernah menuliskan buku yang sangat hebat. Dia bilang begini, differentiate or die. Menjadi berbeda atau mati. Jadi, ada 2 pertanyaan penting di awal tahun ini ketika Board of Directors dan seluruh tim itu lagi duduk bersama dan membuat strategi 2021, bahkan sampai tahun 2025. Pertanyaan pertama adalah ini. Bagaimana sebagai organisasi itu kita memberikan added value atau nilai tambah manfaat kepada konsumen atau target pasar kita. Itu dulu. Jadi, bagaimana secara personal atau secara organisasi kita ini memberikan value added, nilai tambah. Berarti harus ditanya dong, emang nilai tambah yang kita berikan apa? Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa yang kita sebagai pribadi, personal atau organisasi itu bisa lakukan dengan sangat baik, ya toh, dalam memberikan nilai tambah atau solusi yang bermanfaat tersebut kepada konsumen kita. Jadi tadi pertanyaan pertama, kita mau memberikan value added apa? Yang kedua, yang menjadi kehebatan, keunggulan kita itu apa? Jangan-jangan kita mau memberikan added value dalam bidang A, ternyata kehebatan kita di bidang B. Itu yang membuat nanti ternyata eksekusinya nggak jalan, nggak matching kok antara kehebatan kita dengan apa service yang kita mau berikan. Saya kira demikian. Ini Pak Dewo juga punya banyak ilmunya. Silakan Pak Dewo ditambahkan, Pak. Silakan Pak Dewo. Baik, Mas Daril, Pak Eloy, sudah sangat luar biasa sekali penjelasan Pak Eloy sebenarnya. Saya hanya coba yang kalau secara sederhana dalam satu kalimat, misalnya, kita katakan bahwa kalau goal atau target itu biasanya kita bilang sebagai from X to Y by when. Jadi dari titik X ke titik Y, atau dari titik sekarang ke titik apa yang ingin kita capai di masa yang akan datang, di titik Y, by when, dan itu akan kita lakukan kapan, maka strategi itu sebenarnya adalah how-nya. Jadi from X to Y by when, how we will do this. Bagaimana saya akan melakukannya, bagaimana saya akan mengeksekusinya, sehingga by the end of the when, by the end of the day, kita benar-benar mencapai titik Y.
Nah, memang kadang-kadang walaupun secara sederhana kita tahu strategi itu adalah how, namun banyak sekali kadang-kadang kita terjadi miskonsepsi baik dalam diri kita, baik di dalam perusahaan, baik di dalam proses, sehingga orang menjadi atau strategi itu menjadi ambigu gitu. Ya. Misalnya Mas Daril, kalau saya katakan strategi kita adalah menjadi nomor 1. Iya. Itu kira-kira menurut Mas Daril gimana itu? Strategi atau bukan, Mas Daril? Bukan. Bukan ya? Kenapa Mas Daril? Ya karena itu result ya, nomor 1 tuh result kan, hasil kan. Betul sekali, tetapi banyak perusahaan yang menuliskan ada sih, saya nggak bilang banyak atau enggak, tapi di luar sana kita sering temui bahwa strateginya itu seperti itu. Strategi saya adalah nomor 1, menjadi nomor 1 di all aspect. Nah, itu not a strategy, it is an objective, it is a vision. Jadi kadang-kadang strategi bercampur aduk dengan vision. Atau strategi saya adalah, misalnya strategi saya adalah melakukan bisnis dengan integritas tinggi. Jadi caranya bagaimana saya akan melakukan dengan menjalankan integritas yang tinggi. Itu kan kayak strategi juga. Oh, benar juga ya, kalau dengan integritas tinggi, maka perusahaan akan jadi baik. But that's not a strategy. Itu adalah sebuah misi atau nilai dari perusahaan. Betul, itu sangat digunakan, sangat diperlukan di dalam kita mengeksekusi strategi nanti. Cuma itu not the strategy itself. Itu bukan strategi itu sendiri. Itu adalah misi. Atau kadang-kadang strategi itu sebuah aspirasi. By 2027 we want to be this. Itu aspirasi, bukan strategi. Oke, tahan sebentar Pak Dewo ya. Sorry? Tahan sebentar ya. Pak Elo juga. Ini waktu kita harus break dulu karena saya yakin sekali kalau diturunin lagi nih pertanyaannya. Jadi sebenarnya saya agak sedikit bingung nih. Jadi strategi yang baik itu kayak apa sih Pak Dewo dan juga Pak Elo? Nanti kita bahas di sesi yang terakhir. Siap. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku dan juga Pak Barata Sedewa atau Pak Dewo. Dan kita masih bicara masalah radix ya. Ini kalau kita melihat kata radix sendiri yang punya arti tentang radikal secara disiplin dalam eksekusi terhadap strategi organisasi. Nah, bicara masalah strategi dan juga eksekusi, ini dua hal yang pro kontranya kuat banget gitu loh. Ini saya akan tetap kembali ke statement awal tadi gitu loh Pak Dewo ya. Eksekusi strateginya oke di atas kertas, tapi eksekusinya juga belum. Ada faktor luck di sana yang membuat keberhasilan setiap tahun tuh ada. Bahkan ini menjadi sebuah culture sendiri. Alah, udahlah strategi mah gampang lah, yang penting eksekusi. Hasil lah, bos mau lihat hasilnya doang kok. Nggak butuh strategi di atas kertas. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau orang yang senantiasa mengusung strategi, tim, strategi harus bagus nih, strateginya harus kuat, harus oke, hingga eksekusinya diharapkan juga mumpuni. Pertanyaan besarnya, kalau tadi dikontrakan dengan satunya Pak Dewo, ada faktor lah. Strategi yang baik tuh kayak apa sih sejatinya Pak Dewo? Jadi kita punya satu benchmark sendiri gitu loh untuk bisa menentukan strategi tahun 2021 ini Pak Dewo. Baik, Mas Daril, jadi kita akan masuk ke dalam strategi yang baik itu seperti apa. Tadi Pak Eloy sudah menyinggung bahwa dari buku-buku yang banyak, termasuk beberapa buku tadi yang disitir oleh Pak Eloy, bahwa strategi itu sebenarnya adalah sebuah proses diferensiasi. Makanya strategi yang baik itu yang pertama, Mas Daril, kalau kita bilang strategi itu adalah sebuah pilihan. Jadi kita memang sengaja memilih sebuah framework untuk mencapai tujuan, sebuah kerangka kerja untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah keunikan daripada sebuah perusahaan itu sendiri atau keunikan kita sendiri. Setiap perusahaan mempunyai uniqueness masing-masing, mempunyai keunikan masing-masing, sehingga dengan mengangkat keunikan baik dari sisi operasional maupun lainnya ini, maka dia mampu membedakan dirinya dari perusahaan lain. Jadi kalau strategi itu seharusnya sangat unik dan differentiate, Pak Mas Daril. Kunci dari sebuah strategi adalah satu, itu adalah sebuah pilihan yang sadar kita ambil. Pilihan atas apa? Pilihan atas framework atau kerangka kerja. Dasarnya apa?
uniqueness, jadi ada pilihan, ada unik, akhirnya itu akan mendiferensiasi dari atau membedakan operasional perusahaan kita dari perusahaan lain. Kalau strategi kita itu sama dengan perusahaan lain, maka sebenarnya it's not a strategy, Mas Daryl. Kita copy paste dari perusahaan lain, it's not a strategy. Karena apa? Di sana kita akan berkompetisi pada bagaimana kita menjadi excellent, bagaimana kita menjadi baik dalam suatu hal tertentu. Tapi itu bukan strategi, karena semua orang menggunakan itu. Kalau strateginya sama, kira-kira hasilnya bagaimana, Mas? Kita bisa out of the crowd nggak? Kalau strateginya si A ini, saya si B ini, si C ini, si D ini, saya juga ini. Ya kita tidak bisa differentiate dan kita tidak bisa out of the crowd. Kita tidak bisa berhasil lebih baik dibanding dengan yang lain. Wong sama strateginya. Makanya strategi itu yang pertama adalah it is a pilihan, it is a choice. Framework yang kita pilih, dasarnya adalah uniqueness, dasarnya adalah keunggulan, competitiveness kita, advantages kita yang membedakan orang lain. Jadi strategi harus berbeda dengan orang lain. Kemudian strategi itu juga harus mampu memberikan guidance yang cukup jelas, tapi ingat strategi itu bukan taktik. It is a guidance, not SOP. Sehingga apa? Nanti si eksekutor itu mempunyai cukup fleksibilitas dalam melaksanakannya. Tidak sangat rigid harus ini, enggak. Karena apa? Ini sifatnya guidance garis besar. Paling dalam satu perusahaan mungkin guidance atau strateginya 3-5 guidance, 3-5 strategi, dan diterjemahkan dalam taktik yang lebih fleksibel dalam pelaksanaannya. Kalau strateginya sendiri udah rigid, itu namanya bukan strategi, tapi itu taktik atau SOP malah. Dan yang berikutnya, karena strategi itu unik dan differentiate, sebaiknya dipikirkan untuk jangka yang panjang, jangan setiap bulan berubah, jangan setiap setengah tahun berubah, jangan setiap tahun berubah, sebisa mungkin 2-3 tahun kita ini memang ada perubahan-perubahan kecil, yes, tapi seharusnya konsisten sehingga ke depan itu menjadi hasilnya itu menjadi lebih sustainable. Kira-kira begitu, Mas. Monggo Pak Eloy, silakan tambahkan. Ini sejam nggak cukup ya Pak Dewo dan juga Pak Eloy, masih banyak sebenarnya penjabarannya. Sehingga saya yakin kalau strategi itu tidak diubah, walaupun harus adaptasi dengan perkembangan zaman misalnya, kalau ditata terus, dirawat, dijaga, otomatis bisa jadi sebuah culture di sebuah perusahaan ya Pak Dewo ya? Betul, kira-kira seperti itu Mas Daryl. Sehingga akhirnya memang dalam eksekusi nanti akan ada istilah behavioral changes, kita harus mengubah perilaku perusahaan dan orang-orang yang ada di dalamnya untuk mengeksekusinya. Baik, Pak Eloy tinggal 3 menit, saya harus bagi waktu, masing-masing mungkin 2 menit aja, kurang sedikit. Kita ambil summary-nya sementara ini sebelum kita bahas nanti di sesi kedua pada minggu depan. Monggo Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl dan Pak Dewo, terima kasih, bagus sekali penjelasannya. Smart listener dan sahabat Sonora, saya daratkan sedikit ya, bahwa ini kembali bukan hanya di level organisasi, tetapi di level personal. Begini, pertanyaan yang paling penting dalam bidang strategi ini adalah, what is your one thing dah itu? What is your one thing? Apa satu hal yang menjadi fokus utama Anda di tahun 2021 ini? Kalau pertanyaan itu, Ibu Bapak tidak bisa jawab, sebetulnya strategi Anda belum matang. What is your one thing? One thing, satu aja. Satu dulu aja. Kalau nanti satunya sudah dijawab, mau ada 2, mau ada 3, silakan. Tapi kalau saya bilang, what is your one thing in 2021? Dan itu tidak bisa dijawab, maka strategi Anda, walaupun sudah 5 hari, 5 malam diskusi, but you cannot answer that question. Anda tidak bisa jawab. Kalau kami ditanya, TML community, itu one thing kami by 2021. Yang lainnya pasti dikerjakan. Nah, yang kedua, smart listeners dan sahabat Sonora, secara personal dah ya, jawab itu. Apa ya yang menjadi important thing-nya untuk Anda itu apa dalam tahun ini secara personal, secara tim, secara perusahaan. Nah, itu kemudian nanti akan di-cascade, diturunkan menjadi inisiatif-inisiatif yang biasanya yang paling jadul ya gunakan SWOT analisis di dalam membangunnya kan ya. Strength saya apa ya? Kekuatan saya apa ya? Weaknesses apa yang saya punya?
kira-kira tahun 2021 ini peluang-peluangnya apa ya? Kira-kira tantangan-tantangan dan bahkan threats-nya, ancamannya apa? Nah, itulah kenapa mesti biasanya duduk bersama tuh Mas Daril. Nah, itulah yang kita lakukan. Dan minggu depan ini series, kita akan masuk juga di dalam eksekusi-eksekusi yang benar itu bagaimana. Tadi saya sudah sempat mention namanya highly important goals-nya. Bagaimana kita memilih pilihan-pilihan itu. Dan tentu saja akhirnya bagaimana kepemimpinan menjadi penentu di dalam melakukannya. Pak Dewo, silakan Pak sebagai Pak Dewo, silakan. Baik, terima kasih Mas Daril, Pak Eloy. Jadi kembali lagi saya ingin sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian, kita masih di awal tahun. Di sini ada dua sisi mata uang untuk mencapai keberhasilan yang sustainable, yaitu ada strategi dan ada eksekusi. Tadi Pak Mas Daril sampaikan kalau tanpa strategi bagaimana? Toh ada juga yang berhasil, itu namanya luck, namanya keberuntungan yang mungkin tidak bisa diulang lagi. Tetapi kalau strateginya jelas dan eksekusinya bagus, biasanya itu bisa diulang lagi, keberhasilan-keberhasilan berikutnya akan muncul. Karena apa? Semuanya bisa di-track dengan baik. Mumpung masih awal tahun, kita bicara strategi yang baik, dan nanti kita akan berbicara juga mengenai bagaimana mengeksekusi dengan benar. Yang jelas satu hal, strategi itu adalah unique, differentiate dari sebuah perusahaan, karena dasarnya adalah pilihan berdasarkan apa yang menjadi keunggulan masing-masing perusahaan dan harus berbeda dengan perusahaan lain sehingga kita bisa berbeda, outstanding dibandingkan dengan perusahaan lain. Atau kalau personal ya sama, diri kita menjadi lebih baik daripada diri orang lain. Itu Mas Ariel. Baik, kita bungkus akhirnya perbincangan pagi hari ini. Kita ketemu lagi nanti di minggu depan dengan tema yang sama, pembahasan yang sama juga, tapi lebih mendalam lagi dalam program Smart Motivation. Pak Eloy Zaluku, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Pak Dewo, thank you ya. Sehat-sehat Pak Dewo ya. Dan tetap jaga jarak aman Anda ketika berinteraksi, jangan lupa menggunakan masker dan juga rajin mencuci tangan. Kita akhiri perbincangan ini. Smart Listeners, terima kasih banyak. Sahabat Sonora juga terima kasih banyak atensinya hari ini. Nanti minggu depan, Senin, jam 7 sampai dengan jam 8 pagi, kita lanjutkan perbincangan ini di sesi yang kedua. Saya Daril Adam. Saya Setiwa Brata. Saya Eloy Zaluku, katakan yes I can, keep the smile, be the Thank you. Thank you, Pak Eloy. Thank you, Pak Dewo. Thank you. Saya izin live ya ke acara berikut ya. Selamat aktivitas. Thank you, Mas Daril. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.